guys, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Kembali lagi di Seno Channel bareng aku Fani. Kali ini aku bakal nge-recap alur cerita series berjudul Weak Hero Class. Film series ini menceritakan seorang murid pendiam yang sering dibully. Namun saat kesabarannya sudah habis, ia pun menghajar para pembuli itu. Bagaimana ya keseruannya? Daripada nunggu lama, kita langsung mulai aja yuk ceritanya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk mendukung channel Senut seperti biasa dengan klik subscribe dan klik tombol like. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang siswa bernama Yon. Ia merupakan siswa paling pintar di sekolahnya. Selain itu ia juga sangat rajin. Saking rajinnya ia bahkan selalu datang ke sekolah lebih awal dibandingkan dengan murid lain. Saat jam pelajaran akan dimulai, Bu Guru mengumumkan kalau ada 2 murid yang mendapatkan penghargaan dalam kompetisi matematika. Juara pertama dimenangkan oleh Yin Si-eun dan juara kedua yaitu Yong Bin. Setelah itu, Bu Guru meminta semua murid untuk fokus belajar karena dalam 2 minggu ke depan mereka akan menghadapi ujian. Saat jam istirahat, Yong Bin dan teman-temannya terlihat sedang membuli salah seorang siswa. Setelah puas membuli siswa tersebut, ia pun dengan sengaja melemparkan sendal dengan keras ke punggung Yun. Namun dengan tatapan yang tajam, Yun hanya bilang lain kali lebih hati-hati. Merasa sudah diremehkan dengan perkataan itu, ia pun menghampirinya dan mulai mengancamnya. Namun saat itu datang anak-anak dari tim baseball sekolah yang mencari An Suho. Alasan mereka mencari An Suho karena dia sempat memukul seorang wanita yang bernama Naan. Nah, An Suho ini melakukan itu karena Naan selalu mengejarnya bahkan setelah cintanya itu ditolak. Meski begitu, ia tidak peduli dan langsung mengerahkan semua teman-temannya untuk menghajar An Suho. Meskipun 1 lawan 5 orang, namun An Suho sanggup menghabisi mereka. Perlu diketahui kalau An Suho ini adalah petarung MMA yang sekarang sudah nggak aktif lagi. Di sekolah, ia sangat ditakuti bahkan Yong Bin, si tukang bully, tidak berani menyentuhnya. Saat itu, An Suho tidak sengaja menjatuhkan peralatan tulis milik Yong Si-eun. Ia pun lalu mengambilnya dan meminta maaf. Keesokan paginya, Yong Si-eun melihat An Suho yang ternyata setiap harinya tidur di dalam kelas. Hal itu dilakukan karena ia langsung datang ke sekolah setelah bekerja paruh waktu. Saat jam istirahat, Yong Si-eun terlihat mendatangi Yong Bin. Di sana ia pun memperingati untuk jangan lagi mengganggunya. Namun peringatan itu diabaikan, malahan salah satu temannya langsung mencekiknya. Beruntung saat itu salah seorang guru datang menghentikan. Di sini, Yang Bin beralasan kalau mereka sedang main-main saja, dan Yang Si-eun mengiyakan perkataan tersebut. Keesokan harinya, sekolah mereka kedatangan murid baru bernama Oh Bum Suk. Alasan ia pindah ke sini karena di sekolah lamanya Oh Bum seringkali mendapatkan perundungan. Saat jam istirahat, Yong Bin bertanya mengenai sekolah lamanya. Namun saat itu, Yong Si-eun meminta Yong Bin untuk segera pergi dari tempat duduknya. Yong Bin jelas menolak. Alhasil ia pun mengambil sebuah pulpen dan kembali menyuruhnya pergi. Ketika situasi mulai menegang, An Suho seketika terbangun yang membuat Yong Bin akhirnya pergi. Malam harinya, Yong Bin dan teman-temannya terlihat sedang berpesta di tempat hiburan malam. Saat itu datang Jong Suk yang mengantar pesanan narkoba untuk mereka. Nah, narkoba yang mereka pesan yaitu berjenis fentanyl. Diketahui Yong Bin dan Jong Suk adalah sepupu. Yong Bin lalu bertanya apa dampak jika kulit terkena fentanyl. Ia menjawab kalau orang yang terkena akan mengalami kantuk, pandangan mulai kabur dan yang lebih parah akan mual. Saat ditanya alasan kenapa bertanya seperti itu, Yong Bin menjawab kalau dia hanya penasaran. Keesokan harinya, Yang Bin rupanya mengetahui alasan Oh Bum pindah sekolah, yaitu karena sering dibully. Merasa malu jika dia ini seorang pengecut, Oh Bum meminta Yong Bin untuk merahasiakannya. Di sini ia pun bersedia asalkan Oh Bum mau membantunya. Kemudian Yong Bin memberikan fentanyl yang sama sekali ia tidak tahu itu apa. Saat ujian sedang berlangsung, Oh Bum sengaja menepuk leher Yong Si-eun dengan alasan kalau ia melihat seekor lalat. Ternyata Oh Bum menempelkan fentanyl yang sebelumnya disuruh oleh Yong Bin. Tak lama setelah itu, Yong Si-eun mulai merasakan ngantuk dan pandangan yang mulai kabur.
Saking kuatnya efek dari barang haram tersebut, ia pun mulai merasakan mual. Setelah keadaannya mulai membaik, ia pun kembali ke dalam kelas. Yan Xian akhirnya tahu jika Oh Bum telah menempelkan fentanyl ke lehernya. Saat itu Yan Xian kembali merasa ngantuk sehingga ia pun menampar mukanya sendiri. Dan hal itu jelas mengejutkan mereka semua yang ada di kelas. Dengan panik, Bu Guru lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi, namun Yan Xian bilang kalau dia tidak apa-apa. Saat sedang mengoreksi hasil ujiannya, Yan Xian mendapati beberapa soal yang salah. Ia berpikir jika saja tadi ia tidak dijahili, mungkin nilainya akan sempurna. Di sini ia pun jelas marah karena sejatinya ia sangat terobsesi dengan nilai sempurna. Ia pun langsung memukul Yongbin menggunakan buku serta menancapkan pulpen ke salah satu temannya. Ia terus memukulnya hingga hidungnya patah, hingga semua murid diam terpaku melihat kejadian itu. Tepat saat akan menginjak mukanya, An Su-ho segera menghentikannya. Ia bilang kalau tindakannya itu sudah kelewat batas. Namun Yan Xian yang sudah habis kesabaran, ia pun akan melawan siapa saja yang mencoba menghalanginya. Ia lalu menggunakan kursi untuk melawan An Su-ho. Meskipun sempat dihajar, namun ia terus melawan hingga akhirnya Bu Guru datang memisahkan mereka. Malam harinya, Yan Xian diajak ke rumah sakit oleh gurunya. Di sana, Ibu Yongbin memarahinya dan berniat akan melaporkan ke polisi. Namun seketika ocehannya terdiam setelah Yan Xian menunjukkan fentanyl yang dipakai oleh anaknya. Awalnya ia mengelak, namun setelah Yan Xian membongkar isi tasnya, ia pun terdiam. Sepulangnya ke rumah, sang ayah mengetahui kalau anaknya itu telah berkelahi. Namun ayahnya memaklumi karena ia juga pernah muda. Nah, di sini terungkap kalau orang tuanya ini telah berpisah dan mungkin itulah yang menjadi penyebab Yan Xian memiliki sikap yang sangat dingin. Keesokan harinya di sekolah, Yan Xian didatangi oleh Tae-hun dan Lee Jung yang masih tidak terima atas kejadian kemarin. Di sini mereka mengajak Yan Xian berkelahi. Tanpa pikir panjang, Yan Xian menerima tantangan tersebut. Mereka lalu diajak ke dalam toilet. Setelah itu ia pun mengunci pintu agar tidak ada orang yang mengganggu. Lalu Yan Xian mengeluarkan pulpen dan maju perlahan ke arah mereka yang tadinya sosokan nantang, kini mereka ketakutan. Yan Xian rupanya masih mengampuni mereka dan ia pun pergi dari sana. Sementara di tempat lain, si pengecut Yongbin rupanya meminta bantuan kepada Jong-suk untuk memberi pelajaran kepada Yan Xian. Awalnya Jong-suk menolak, namun setelah dijanjikan upah yang banyak, ia pun akhirnya setuju. Malam harinya, saat akan pulang, An Su-ho tidak sengaja bertemu dengan Yan Xian di jalan. Di sini Yan Xian meminta maaf atas kejadian kemarin dan An Su-ho mau memaafkannya asalkan dia mentraktirnya. Sesuai dengan janjinya, keesokan harinya An Su-ho pun ditraktir makan oleh Yan Xian. Baru kali ini Yan Xian terlihat akrab dengan teman sekelasnya. Saat akan pulang, Yan Xian dihadang oleh Yongbin yang saat itu membawa beberapa orang. Di sini Yan Xian tidak menanggapinya dan lewat begitu saja, namun saat itu Jong-suk langsung menamparnya. Kejadian itu disaksikan oleh banyak murid. Mereka tahu kalau Jong-suk salah satu preman di wilayah itu. Oh Bum yang melihat Yan Xian dibawa oleh mereka, ia pun segera memberitahu Su-ho. Namun Su-ho tidak peduli. Lagi pula ia tidak merasa kenal dekat dengan Yan Xian. Oh Bum yang merasa bersalah, ia pun akan membayar 2 kali lipat dari gajinya An Su-ho asalkan ia mau menolong Yan Xian. Setelah dipikir-pikir, An Su-ho pun akhirnya setuju. Sementara itu, Yan Xian dibawa pergi ke suatu tempat. Di sana Yongbin menyuruh mereka untuk menghancurkan tangannya agar tidak bisa belajar lagi. Meskipun hanya seorang diri, Yan Xian sama sekali tidak takut. Ia pun mengambil langkah pertama dengan menyerang menggunakan pulpen. Meskipun sempat dihalau, namun berhasil menyerang mereka. Dirasa sudah menang, ia pun berniat untuk pergi. Namun tiba-tiba Jong-suk menyerangnya.
Yongbin lalu menyuruh Taehoon untuk memegangi tangannya, setelah itu ia pun menginjak tangannya. Tidak lama, Suho akhirnya tiba di sana. Dan ia pun langsung menghajar mereka, kemudian membawa Young Si-eun pergi. Akan tetapi Jong-suk langsung bertindak sehingga pertarungan pun terjadi. Melihat Young Si-eun terluka cukup parah, mereka pun mengeroyoknya. Namun, An Su-ho berhasil mengunci Yongbin lalu mengambil botol kaca berniat untuk memukul kepalanya. Beruntung saat itu Oh Bung datang di waktu yang tepat dan merasa malu karena sudah kalah, Yongbin dan teman-temannya pun langsung pergi dari sana. Sebelum pergi, An Su-ho meminta Yongbin untuk menghentikan semua ini. An Su-ho lalu mengajak Young Si-eun dan Oh Bung pergi makan di restoran tempat kerjanya. Setibanya di sana, Oh Bung meminta maaf atas kejadian kemarin dan dia sangat menyesal. Young Si-eun tahu jika Oh Bung terpaksa melakukannya karena disuruh oleh Yongbin dan ia pun mau memaafkannya. Kini mereka bertiga akhirnya menjadi sahabat dan terlihat kalau sekarang sikap Young Si-eun maupun An Su-ho sudah berubah tidak dingin lagi. Oke guys, cukup sampai di sini ulasan film kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like agar aku semangat untuk ulasan part keduanya. Bye bye.